para manajer, para pimpinan ini malah mempertontonkan kekayaannya, mobil baru, ya, jam tangan mahal, supercar dan lain sebagainya. Nah, ini dari sisi atau kacamata HR gimana? Leaders itu merupakan role model buat semua timnya, gitu kan. Artinya organisasi di bawahnya dia, CEO-nya cepat, leadersnya cepat, anak buahnya pasti cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Akhirnya ketemu lagi sama saya Fauzan, yang kali ini kedatangan tamu, kedatangan sahabat yang memang dia mempunyai portofolio dan punya peran di dunia sosial yang cukup mumpuni dengan perjalanan karirnya, yang kita akan ngobrol dalam segmen Lu Tanya Gue Jawab. Sekali lagi kita nggak bosen dengan channel ini, di Arsitek HR ini, untuk memberikan obrolan yang bermanfaat dan berfaedah buat kita semua. Nah, kali ini gue langsung ke Pak Jafar, yang sampai saat ini dia masih tetap setia dengan kegiatan sosialnya yang berdampak untuk lingkungan. Selamat datang, bro. Selamat siang. Mantap. Terima kasih. Apa kabar, Pak? Ya, Mas. Rambut boleh putih, tapi semangat, tapi tetap. Ya. Gimana, Pak? Jadi gini, saya mengamati, atau hari ini kita bisa lihat bareng-bareng bahwa kita disajikan pada satu fenomena di mana kesenjangan itu saya rasakan semakin melebar. Yang saya maksud adalah di satu sisi perusahaan banyak yang melakukan rasionalisasi, melakukan efisiensi, dengan ujung-ujungnya adalah pengurangan tenaga kerja atau PHK tenaga kerja, atau penurunan status dari karyawan tetap menjadi karyawan kontrak, bahkan dari karyawan kontrak ke outsourcing. Nah, tapi di sisi lain para manajer, para pimpinan ini malah mempertontonkan kekayaannya, mobil baru, ya, jam tangan mahal, supercar dan lain sebagainya. Nah, ini dari sisi atau kacamata HR gimana? Pertanyaannya keren banget, bro. Nah, tapi sebelum lu jawab, kenalin dulu dong siapa, biar para teman-teman HR ini biar pada tahu siapa nih yang ngomong hari ini itu. Posisinya, pengalamannya di mana? Ayo dong, singkat. Oke, sahabat HR sekalian. Saya Jafar Amir, pernah bekerja di perusahaan keramik di Indonesia sebagai brand manager. Kemudian setelah itu saya mengabdikan diri sebagai pengamat atau peneliti sosial. Harapannya bahwa hasil karya tulisan yang saya buat itu bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sekarang masih aktif di perusahaan, dan juga nanti bisa dibaca sebagai referensi penerus. Udah ada bukunya, udah ada artikelnya? Ada beberapa, ada mungkin udah puluhan lah di artikel Sinta maupun Scopus, kemudian juga buku buku HR, terutama di SDM. Mantap. Berarti nanti bisa di-tag-in Instagram? Bisa. Oke, kembali lagi ke pertanyaan yang tadi. Fenomena adanya situasi yang tadi disampaikan sama Bro Jafar, tapi di sisi lain ada rasa empatinya seorang leaders yang justru malah sebaliknya. Ini miris seperti kayak kemarin anggota dewan yang lagi situasi kita sulit nyari makan, sulit, sekarang malah ada
perubahan dan kenaikan tunjangan. Tapi gue nggak mau bahas itu karena itu udah ranahnya udah beda. Beda, ya. Dan tapi dari situ kita bisa belajar bahwa situasi hal ini yang terjadi di fenomena lingkungan kita itu bisa saja terjadi dan kapanpun. Tapi kalau kita ngomong di dalam skala di internal kantor, di masing-masing fenomena lingkungan kantor, apa yang dilakukan? Ya seharusnya lebih kepada ada kalau dari sudut pandang saya sebagai HR, pelaku HR, bahwa ketika sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja karena sebab akibat apapun, kita melakukan yang namanya pendekatan-pendekatan secara bertahap. Apa yang dilakukan? Yang pertama adalah kita melakukan sosialisasi semua apa yang perlu dikomunikasikan secara terbuka kepada semua karyawan, termasuk stakeholder yang saling berkaitan, bahwa kita situasi saat ini dalam kondisi seperti ini. Kita harus cari solusinya apa dan bagaimana. Peran Anda sebagai owner seperti apa, peran kami, saya sebagai pelaku pekerja di HR harus seperti apa, dan teman-teman karyawan juga pun harus diinformasikan seperti apa. Tapi kalau di posisi gue nggak enak sih, kayak daging burger gitu loh di tengah-tengah. Di tengah. Iya, di tengah-tengah. Kegencet ya. Kegencet. Tapi ya justru yang paling enak dagingnya kan kalau makan burger. Nah, tinggal kita sebagai daging kita harus bisa bagaimana kita mensiasati situasi ini. Pertama yang kita lakukan adalah berkomunikasi ke semua sektor atas dan bawah. Termasuk kita mikirin dampak terhadap brand perusahaan kita ini akan terjadi seperti apa. Lalu yang kedua, setelah sudah dikomunikasikan, melihat faktor lingkungan kantor yang harus dilakukan langkah-langkahnya, kita bikin action plan. Permasalahannya di mana sih gitu loh. Permasalahannya bukan hanya melulu soal angka. Permasalahannya bukan selalu soal angka. Kesehatan dan kesehatan lingkungan dan budaya kerja yang fit juga itu menjadi penting gitu loh buat ke depan. Nah, bagaimana peran HRD, HR kita ngejalanin hal-hal seperti ini di titik-titik krusial ini yang benar-benar harus adil dan harus tetap memberikan informasi yang tepat untuk mencari solusi yang baik untuk jangka panjang perusahaan ini. Action plan-nya ada beberapa yang kita bisa lakukan. Yang pertama, sebelum dilakukan, ada amanah undang-undang tentang PHK. Kalau bisa antara perusahaan, pengusaha dengan pekerja, kalau bisa tuh hindari yang namanya PHK. Gitu, dalam situasi apapun, kalau bisa tuh dihindari. Tapi ketika sudah tidak bisa dihindari, setelah dilakukan, maksudnya udah nggak bisa dihindari, itu udah ada action plan-nya. Belanjanya yang tadi 10 dikurangin jadi 7. Yeah. Lalu yang tadinya beban operasionalnya yang tadi pengeluaran employee-nya cost-nya tinggi, apa yang bisa dikurangin? Kalau bisa yang sifatnya benefit atau sifatnya tunjangan-tunjangan yang tidak menjadi hak normatif karyawan itu yang sifatnya wajib, itu bisa dikurangin dan itu dikomunikasikan. Lalu ada lagi yang namanya investasi, lalu juga ada lagi yang namanya mau belanja yang sifatnya untuk kebutuhan kantor, untuk kepentingan operasional dan lain-lain, itu mainnya adalah skala prioritas yang mana dulu, dan ini diperhitungkan bahkan bila perlu sampai yang namanya kita harus mikirin dengan kondisi yang situasinya sulit, mencari solusi kalau bisa lebih kreatif lagi dari internal itu seperti apa. Alokasi resource yang tadinya nggak muncul itu bisa kita manfaatkan, itu menjadi ide baru untuk mencari keluar. Nah, setelah sudah melakukan itu, masih juga nih ternyata pendapatannya nggak naik, gitu kan. Pendapatannya tetap turun. Tetap turunnya karena industrinya di luar memang udah terdisrupsi dengan keluar, atau memang
industri ini udah mulai sunset, industri ini udah mulai kecil, pemainnya banyak gitu ya. Nah mau nggak mau kita harus mengomunikasikan hal ini terhadap karyawan yang terjadi. Nah setelah sudah komunikasi itu, kita sebagai leader, kita sebagai atasan, kita sebagai pimpinan di masing-masing bagian, ya kita juga punya peta peran. Gue sih sebagai HRD gue nggak mau kalau disuruh kerja sendiri untuk PHK karyawan. Gue pasti akan ngerangkul pimpinannya dan kita akan berdiskusi gimana cara yang humanis untuk ngomong sama karyawan kalau dia merupakan salah satu yang terkena dari dampak perubahan ini, yaitu PHK. Jadi rasa empati itu. Nah, dalam konteks kehidupan sosial pun kita juga melihat gini, bahwa kita berarti setelah sudah melakukan komunikasi, action plan, lalu juga kita menyampaikan sebuah keputusan yang sangat berat walaupun pahit, tapi kan mau nggak mau itu juga harus disampaikan demi keberlangsungan perusahaan dan termasuk hak-haknya karyawan yang di PHK itu tersampaikan secara benar dan secara baik dan disepakati oleh dua pihak ini. Dan itu sesuai dengan dasar hukumnya. Gua sebagai pelaku HRD, gua nggak pernah mau yang namanya mem-PHK orang tanpa alasan yang sesuai dengan dasar hukumnya. Itu yang gue pegang. Jadi ketika gue tidur gue nyenyak. Dibanding gue harus memelintir lah, itu ini banget lah, kita ampun jangan sampai nauzubillah min dzalik. Nah kembali lagi, terus fenomenanya begitu dari PHK, terus tiba-tiba dia manajernya beli belanja ini. Perusahaan pasti punya regulasi, gitu kan? Seyogyanya leaders yang memang tahu situasi di organisasinya lagi seperti apa, harusnya dia menyikapi itu. Bukan malah yang tadi punya jam tangan 11 miliar, punya sepeda ya puluhan juta kan gitu, terus juga punya ini, tapi itu menjadi flexing. Nah tapi kalau misalnya memang itu sebenarnya hartanya itu udah sebelumnya dipenuhi sama dia, itu menjadi nggak masalah, karena memang itu beda halnya kalau memang sengaja secara flexing itu. Mau nggak mau, ya lu sebagai leader kan salah satunya adalah lu harus memiliki empati. Bagaimana lu manage people di bawah lu, mengatur cara kerjanya, bagaimana yang lagi down lu bikin naik, yang lagi naik jangan kelewatan naiknya gitu kan. Tetap harus ngimbangin dengan yang ditargetkan dengan perusahaan. Nah gambarannya itu. Jadi ada juga yang namanya kalau Pak Erik dulu pernah ngomong program pemerintah will buying gitu, program ibaratnya lingkungan kerja biar ada work life balance-nya itu biar jalan gitu. Nah itu pun juga ada. Dan satu hal lagi, kalau bisa pada saat proses PHK ada satu meja itu kita buat untuk mendampingi kondisinya untuk mendampingi bagaimana kita memberikan konseling sama coaching buat mereka yang kena ter-PHK gitu loh, baik untuk kedepannya atau menghadapi kasus ini, itu kita bikinin itu. Berarti saya garis bawain hal yang sangat penting dan krusial itu adalah komunikasi. Komunikasi, bagaimana komunikasi itu nyampe dari atasan ke paling bawah, ke unit terbawah. Nah, komunikasi itu intinya adalah orang itu harus merasa dekat. Suami istri aja kalau dia lagi berantem merasa jauh, dia teriak-teriak. Suaminya yang teriak-teriak, teriak-teriak, iya kan? Untuk komunikasi kan. Nah, antara karyawan dengan pimpinan, kalau dia sudah merasa dekat, itu tidak perlu teriak-teriak. Pimpinan bisa ngopi bareng, bisa ngobrol, bukan hal pekerjaan. Nah, ini berarti intinya adalah mungkin nggak kalau misalnya harus dirubah atau disetting gaya kepemimpinan dari
manajer itu, ya. Jadi yang gaya kepemimpinan yang dia inline dengan misi atau kondisi perusahaan yang saat itu yang harusnya melakukan rasionalisasi, PHK dan sebagainya. Gimana menurut? Ya kalau untuk leaders itu nggak harus CEO ya. Leaders itu merupakan role model buat semua timnya, gitu kan. Artinya organisasi di bawahnya dia, CEO-nya cepat, leadersnya cepat, anak buahnya pasti cepat. Tapi kalau misalnya memang anak buahnya sedih, dia pun juga pasti akan ngerasa sedih. Itu yang keren, Pak. Tapi kan ada juga kalau anak buah terlalu banyak, dia nggak bisa mengontrol itu. Ya, mengcover ya. Nah, tapi dengan kondisi ini yang terjadi, bagaimana peran kita sebagai leaders dengan situasi kayak gini, harusnya justru malah merangkul mereka dan memberikan bantuan solusi kira-kira apa yang memang mereka bisa bantu. Gitu loh. Jadi bukan justru malah meninggalkan. Justru jujur aja Pak, aku pengalaman sebagai HR, pengalaman di beberapa yang tempat aku pernah kerja, orang-orang yang pernah aku PHK itu menjadi sahabat baik, begitu. Bahkan kita sering WhatsAppan dan kita prinsip saya gini, melakukan pekerjaan itu dengan dasar hukumnya yang jelas. Lalu kalau bisa mereka yang menjadi korban itu dikawal sebaik mungkin. Mereka sudah kena dampak ini, mereka pasti ngerasain sendiri. Suatu saat kita berpikir bagaimana kita berada di dia. Nah itu yang menjadi trigger saya secara pribadi. Dalam kondisi apapun gue pasti akan kawal. Tapi gue nggak perlu sebutin. Ya. Bagaimana caranya? Bisa dengan komunikasi WA yang baik, gitu kan? Bisa dengan saling ngobrol, ngopi bareng, kan nggak harus itu. Tapi bahkan ada beberapa teman-teman yang kena PHK, gue ajak main sepeda dan mereka mau, gitu loh. Walaupun kondisinya itu tadinya nggak baik, sekarang malah jadi teman bisnis, gitu loh. Jadi kembali lagi bagaimana kita melakukan ini, itu, Bang. Nah sekarang mungkin kira-kira dari Bro Jafar, apa nih yang melihat fenomena ini, apa menjadi masukan dari kalau dari sisi pengamatan sosial itu dengan kondisi sulit, daya beli rendah, ya toh, kos semakin tinggi, ya, sulit pajak naik, semua mahal. Nah itu yang utama adalah orang harus bisa menurunkan gaya hidup. Jadi yang semula sebulan piknik 2 kali, ya dikurangin. Kemudian kemarin dengan kos bulanan yang besar kita kurangi. Sehingga nanti itu juga akan berdampak kepada yang lain. Melihat, ini pimpinan saya juga sudah menurunkan dari kemewahan hidupnya, sehingga orang akan melihat, operator atau karyawan staf bawahan itu akan melihat bahwa ternyata pimpinan saya bisa menjadi role model dari kondisi yang serba sulit itu. Mantap. Sehingga itu bisa menerima kenyataan bahwa dia mungkin turun grade, atau misalnya bahkan ada yang dirumahkan atau yang di PHK, sehingga bisa kalau bahasa Jawanya adalah legowo. Ya. Ikhlas. Itu ilmu yang berat. Thank you Pak. Kali ini kita ngobrol asik topiknya. Padat, dagingnya banyak, mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman HR arsitek, menjadi referensi, menjadi bahan, mungkin bisa diperlukan, ini bisa jadi seperti ini. Nah, jangan lupa, jangan pernah bosan lagi, tonton channel kita, engage di channel-channel sosial media kita di Arsitek HR, dan jangan lupa like and subscribe and share. Semoga ini bermanfaat buat
kita dan buat lo semua.